Halo guys, balik lagi sama Abang Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua The Great Ruler Season 2. Tepatnya episode 81 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi reban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Di dataran Yiji yang luas dan dipenuhi energi spiritual, babak eliminasi besar antar akademi akhirnya dimulai. Dari langit, para murid berbakat dari berbagai akademi perlahan turun dan mendarat di wilayah masing-masing. Semua peserta memahami satu hal, tempat ini bukan lagi arena latihan, melainkan medan pertempuran di mana yang kuat yang dapat bertahan. Bahkan terdapat beberapa murid yang dulu pernah mengikuti kompetisi jalan spiritual dan berada di tingkat rintangan energi spiritual. Di tempat lain, Hu Yingying, seorang gadis berbakat yang telah mencapai puncak rintangan fisik, berbeda dengan peserta lain yang selalu bergerak bersama timnya. Hu Yingying justru memilih berpisah dan menjelajahi medan pertempuran sendirian. Sementara itu, Lei Qingyun dari Akademi Xingtian memperlihatkan kekuatan yang tidak kalah mengerikan. Serangannya mampu melumpuhkan banyak musuh sekaligus. Sedangkan Jisuan dan kelompoknya juga bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dalam waktu singkat, mereka telah mengumpulkan ribuan poin. Setiap lawan yang menghadang seakan tidak mampu bertahan lebih dari beberapa serangan. Jisuan bahkan terlihat belum puas dan masih terus memburu mangsa baru. Di tengah persaingan yang semakin memanas, kelompok Mu Chen justru belum melakukan apapun dan hanya memperhatikan setiap pertarungan para peserta lainnya. Mereka juga merasakan aura pemburuan dan kematian mulai menyelimuti dataran Yiji. Bahkan baru beberapa saat eliminasi dimulai, sudah banyak murid yang tersingkir. Fakta tersebut jelas membuat seluruh anggota segera menyadari satu hal. Jika mereka tidak segera mengumpulkan poin, serta poin mereka di bawah 50 setiap harinya, mereka bisa saja tersingkir dari kompetisi. Sebagai ketua tim, Mu Chen mulai menyusun sebuah rencana. Dia memahami bahwa pada tahap awal kompetisi tidak mungkin ada kelompok yang mau bekerja sama. Semua orang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Karena itulah, Mu Chen memutuskan menggunakan keserakahan para peserta sebagai senjata. Meskipun rencana Mu Chen sangatlah sederhana, namun berjalan efektif, di mana Mu Feng yang dijadikan umpan. Dia bertugas menarik perhatian para peserta lain dengan mengatakan memiliki 500 poin, sehingga membuatnya langsung diburu oleh seluruh peserta di tempat ini. Setelah tiba di sebuah ngarai, Mu Feng justru sudah menyamar dan berbaur di antara kerumunan. Dia bahkan menunjuk peserta lain dan berkata bahwa orang itulah yang memiliki 500 poin, sehingga terjadilah keributan dan kebingungan di antara para peserta. Sampai akhirnya di saat semua buruan telah berkumpul di lokasi yang sesuai, Mu Chen akhirnya menunjukkan diri dan menegaskan kalau mereka semua telah dikepung dan lebih baik menyerahkan poin tanpa perlawanan. Ucapan Mu Chen jelas dianggap omong kosong. Bahkan sebagian anggota menganggap jumlah Mu Chen jauh dibandingkan mereka. Namun sayangnya, Mu Chen langsung mengeluarkan formasi untuk menyerang setiap buruannya.
Tidak tinggal diam, King San lantas melepaskan teknik busur panas spiritual untuk mengunci jalur pelarian, sehingga para buruan tidak bisa melarikan diri, serta terjebak di lokasi yang sudah pasti akan menjadi akhir mereka di babak eliminasi. Sedangkan Mu Chen dan Luoli juga tidak hanya menonton, mereka langsung melakukan serangan jarak dekat, sehingga bisa mempercepat mendapatkan poin dari para peserta lainnya. Hanya dalam waktu singkat, pertarungan berhasil dimenangkan kelompok Mu Chen. Bahkan dari hasil rampokan, mereka mendapatkan total 500 poin. Setelah memperoleh banyak poin, mereka segera memeriksa papan peringkat. Peringkat pertama ditempati kelompok Wen King Xuan dari Akademi Wahuang dengan total 2.530 poin. Peringkat kedua diduduki kelompok Ji Xuan dengan 2.000 poin. Sementara posisi lainnya juga diisi oleh kelompok-kelompok kuat dari akademi besar lainnya. Melihat hasil tersebut, Mu Chen menyadari bahwa lawan-lawan mereka tidak bisa diremehkan, sehingga fokus utama mereka bukan lagi untuk memburu poin, melainkan meningkatkan kekuatan anggota tim terlebih dahulu. Terlebih lagi tampil terlalu mencolok juga tidak akan menguntungkan. Di saat seluruh anggota terkejut melihat perubahan sikap Mu Chen benar-benar seperti seorang ketua tim, Mu Chen lantas mengatakan, dia dulu selalu memikirkan diri sendiri. Namun saat ini sebagai seorang ketua tim, dia mulai memikul tanggung jawab terhadap seluruh anggota. Hal tersebut sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Shen Changsheng. Mengesampingkan hal tersebut, Mu Chen lantas berniat menemui Liu Ying alias tunangan Xia Youran. Pasal diketahui, Liu Ying berhasil memimpin timnya masuk daftar peringkat 16 besar. Meski bukan untuk merampok dan ingin mengajaknya bekerja sama, namun jika Liu Ying menolak, mereka tidaklah perlu segan-segan menghabisinya. Tidak jauh dari lokasi tersebut, kelompok Liu Ying justru sedang dikepung oleh kelompok Qiu Beihai dan Shen Jun. Mereka sama-sama berasal dari Akademi King Tian dan telah melewati rintangan fisik, bahkan dikatakan pernah mengepung Luoli di jalan spiritual. Mendengarkan hal tersebut, wajah Mu Chen langsung berubah dingin, bahkan tanpa ragu langsung melesat menuju kelompok Liu Ying. Kemunculan kelompok Mu Chen tidaklah membuat Qiu Beihai gentar sedikit pun. Dia justru tidak menyangka sosok yang dikenal sebagai pemicu petaka darah jalan spiritual justru muncul mengikuti kompetisi akademi spiritual, bahkan bergabung dengan salah satu akademi spiritual. Di saat Mu Chen hanya terdiam dan Luoli menunjukkan diri, hal itu mengingatkan Beihai dengan salah satu jarinya yang dulu ditebas oleh Luoli, sehingga emosinya tiba-tiba memuncak. Sedangkan Liu Ying justru memanfaatkan keadaan dan meminta kelompok musuh pergi meninggalkan tempat ini, serta mengaku-ngaku kalau Mu Chen adalah rekannya. Tidak gentar sedikit pun, Qiu Beihai meminta seluruh anggota untuk menyerang. Seolah-olah menerima tantangan, Mu Chen berniat menghadapi dua musuh terkuat, serta meminta sisa anggota untuk membereskan anggota lainnya. Dengan mengandalkan tombak naga hitam yang dia dapatkan dari Mo Xingtian, Mu Chen terlihat berada di atas angin. Bahkan kekuatan fisik yang dia tunjukkan membuat kedua lawannya benar-benar sulit mengimbangi kekuatannya. Melihat Shen Jun dijatuhkan, seketika membuat Qiu Beihai menjadi semakin emosi. Dia tidak percaya seseorang yang diusir dari jalan spiritual bisa mengalahkan dirinya yang telah mendapatkan pencerahan spiritual. Bahkan tanpa banyak cengcong, Qiu Beihai langsung melepaskan tebasan pedang pengubur langit. Mu Chen sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Dia segera menggunakan sebuah teknik yang menciptakan 4 lengan Buddha untuk memblokir tebasan tersebut.
Hanya dalam bentrokan singkat, teknik terkuat Qiu Beihai mampu dipatahkan dengan mudah oleh Muchen dan membuat pedangnya menjadi tidak berguna, bahkan membuat wajah Qiu Beihai langsung dipenuhi ketakutan. Dia juga teringat dengan kejadian di jalan spiritual. Saat itu Muchen mengamuk dan menciptakan lautan darah hingga dijuluki pemicu petaka darah. Ingatan tersebut langsung memenuhi hati dan pikirannya. Bahkan tanpa memperdulikan emosi dan harga dirinya lagi, dia langsung memilih melarikan diri daripada membuang nyawanya. Namun sayangnya, Muchen jelas tidaklah melepaskannya begitu saja. Melihat pemandangan tersebut, seluruh murid yang tersisa kehilangan keberanian untuk bertarung. Mereka segera menyerahkan semua poin yang dimiliki. Namun tepat ketika Liu Ying juga memberikan 1.300 poin, Muchen justru tidaklah mengizinkannya pergi. Pasalnya meski kelompok Liu Ying masuk ke dalam daftar 16 besar, tapi masih tidak masuk akal ada begitu banyak tim kuat mengincarnya. Nah, dari sini terungkap sebuah fakta. Ternyata Liu Ying dulunya pernah berada di jalan spiritual bersama Muchen. Bahkan karena Muchen dulu memicu amarah Raja Hewan pasca menumpahkan darah anaknya, hal itu membuat Liu Ying terkena imbas dan terusir dari jalan spiritual. Itulah yang menjadi alasan utama kenapa Liu Ying tidak menyukai Muchen selama ini. Terlebih lagi karena dia dulu tidak berpihak kepada siapapun. Mantan-mantan anggota yang pernah mengikuti jalan spiritual juga memburunya. Setelah mengetahui fakta tersebut, Muchen justru mengajukan sebuah kerjasama kepada Liu Ying. Terlebih lagi, Liu Ying tidaklah termasuk dalam daftar orang yang pernah memburunya ataupun memburu Luoli. Malam harinya, Muchen sengaja mengeraskan suara saat berdiskusi dengan kelompoknya, sehingga bisa didengar oleh kelompok Liu Ying. Dia bertujuan menggunakan teknik seperti seorang peternak, mengendalikan beberapa kelompok dan menjadikan mereka sebagai sumber poin jangka panjang. Jika mereka bekerja sama, maka semua pihak akan diuntungkan. Namun jika berkhianat, maka poin mereka akan diambil sedikit demi sedikit. Mendengarkan perkataan tersebut, Liu Ying pada akhirnya setuju untuk bekerja sama dan menyerahkan sebuah slip giok kepada Muchen sehingga bisa menceritakan detail setiap kejadian. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan dan gurunya alias Xiao Chen terlihat sedang membicarakan sesuatu yang tidak kalah penting. Beberapa waktu sebelumnya, Sun Er pernah mengatakan kepada Xiaoyan bahwa darah keturunan klan kuno di dalam tubuhnya merasakan sebuah panggilan misterius. Terlebih lagi setelah menjadi dewa, Xiaoyan juga mulai merasakan hal yang sama. Dan ternyata panggilan itu berasal dari suku Pagoda Agung. Temuan tersebut membuat Yao Chen sangat tertarik. Dia merasa bahwa semua ini berkaitan dengan rahasia besar mengenai garis keturunan suku kuno yang selama ini tersembunyi. Bahkan menjadi alasan kuat kenapa Fu Tusuan selama ini tidak pernah berani menantang Kaisar Api Xiaoyan. Nah guys, sebelum udahan kita bahas sedikit preview dari episode 82 nantinya ya guys ya. Dimana menjelang akhir babak eliminasi, sebuah informasi penting mulai menyebar. Tersembunyi di dalam wilayah itu terdapat buah spiritual langka yang dikabarkan mampu membantu seseorang kultivator menembus rintangan fisik. Kabar tersebut segera menarik perhatian banyak kelompok dari berbagai akademi termasuk Muchen dan timnya. Menyadari betapa berharganya harta karun tersebut, Muchen memutuskan untuk ikut mencarinya. Namun dia bukan satu-satunya yang mengincar buah spiritual tersebut. Banyak tim kuat telah berkumpul dan bersiap bersaing demi mendapatkan kesempatan merebut harta berharga tersebut. Di tengah-tengah kerumunan, salah seorang murid dari Akademi Tiansheng justru memandang rendah Muchen. Baginya, Muchen hanyalah seorang kultivator yang masih berada di tahap akhir Heaven Span dan tidak pantas ikut memperebutkan harta tersebut. Namun Muchen sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Dengan tenang, dia bersiap menghadapi lawannya.
dan membuktikan bahwa kekuatan seseorang tidak bisa diukur hanya dari tingkat kultivasinya. Waduh, makin seru ya guys ya. Jadi jangan lupa subrek dan nyalain notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan updatean videonya. Makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. With me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are have-nots, who are not as tough as